Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sahabat UMKM di Indonesia. Berjumpa dengan saya, Yeni Andayani. Melalui materi berikut ini, saya akan membagikan langkah-langkah dalam pembuatan NIB, khususnya untuk UMKM. Pertama-tama, mari kita lihat terlebih dahulu, apakah yang dimaksud dengan NIB? NIB atau nomor identifikasi bisnis adalah kode atau nomor yang digunakan untuk mengidentifikasi bisnis atau perusahaan di Indonesia, di mana setiap pelaku usaha di Indonesia sesungguhnya diwajibkan untuk memiliki NIB. Dengan memiliki NIB, maka pelaku usaha dapat mengurus perizinan usaha lainnya dengan cara yang sederhana dan terpadu. Di samping itu, NIB dapat meningkatkan efisiensi usaha, mendorong investasi, dan juga berkontribusi dalam transparansi dan penegakan hukum di Indonesia. NIB dapat meningkatkan daya saing dan dapat meningkatkan kemudahan berusaha. Di Indonesia, pemerintah melakukan pengelompokan pelaku usaha menjadi dua kelompok besar. Pertama adalah kelompok UMKM, yang mana terdiri dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Dan selanjutnya adalah kelompok non-UMKM, yaitu pelaku usaha yang memiliki usaha dalam skala yang besar, atau sering dikenal dengan usaha besar. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset di bawah 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pendapatan tahunan di bawah 300 juta rupiah, jumlah tenaga kerja 1-5 orang. Pembinaan usaha dilakukan oleh pemerintah di tingkat kota atau kabupaten. Secara perpajakan, usaha mikro memiliki kewajiban pajak untuk membayar PPh final sebesar 0,5% dari pendapatan usahanya. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset sebesar 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pendapatan tahunan sebesar 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Jumlah tenaga kerja 6-19 orang. Pembinaan usaha dilakukan oleh pemerintah di tingkat provinsi. Secara perpajakan, usaha kecil memiliki kewajiban pajak untuk membayar PPh final sebesar 0,5% dari pendapatan usahanya. Usaha menengah adalah usaha yang memiliki aset sebesar 500 juta sampai 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pendapatan tahunan antara 2,5 miliar sampai 50 miliar rupiah. Jumlah tenaga kerja 20-99 orang. Pembinaan usaha dilakukan oleh pemerintah di tingkat nasional. Secara perpajakan, usaha menengah dengan pendapatan di bawah atau paling tinggi 4,5 miliar rupiah memiliki kewajiban pajak untuk membayar PPh final sebesar 0,5% dari pendapatan usaha. Sedangkan, jika pendapatannya sudah di atas 4,8 miliar rupiah selama 1 tahun, maka pelaku usaha wajib memungut dan membayar PPN. Pelaku usaha UMKM akan mendapatkan berbagai manfaat dari kepemilikan NIB. Di antaranya adalah berkurangnya hambatan administratif dalam pengurusan perizinan usaha,
memungkinkan akses ke dukungan pemerintah, memudahkan akses ke pembiayaan. NIB dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. NIB merupakan kepatuhan pajak dan hukum. Dapat meningkatkan kesempatan bisnis, memperbesar peluang ekspansi bisnis, dan bisa membuka peluang untuk berpartisipasi di pasar global. Ini adalah contoh dari NIB. Ada lembar utama NIB dan disertai juga lampiran NIB. Pada lembar utama NIB tercantum nomor NIB, nama pelaku usaha, alamat, nomor handphone, email, kode KBLI, dan skala usaha. Sedangkan pada lampiran NIB dijelaskan mengenai detail usaha, yaitu kode KBLI, judul KBLI, lokasi usaha, tingkat risiko, dan status perizinan. Setelah kita mengetahui peraturan pemerintah atas izin usaha dan manfaatnya jika sudah memiliki NIB, tentunya kita sebagai pelaku usaha, kita akan sangat perlu memiliki NIB. Berikut ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat NIB. NIB dapat dibuat melalui online, yaitu melalui situs oss.go.id. Sebelum kita mulai membuat NIB secara online, alangkah lebih baik jika semua data-data disiapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah data pengusaha. Coba mengingat, apakah Anda pernah mencoba mendaftar atau pernah mendaftar melalui situs oss.go.id? Jika Anda pernah mendaftar, maka cobalah mengingat kembali akun yang pernah didaftarkan. Namun jika belum pernah mendaftar, maka perlu disiapkan data-data berikut: email, nomor ponsel dengan WhatsApp yang aktif, foto KTP yang jelas, foto NPWP. Jika memungkinkan adalah memastikan juga bahwa telah melakukan pelaporan pajak sesuai peraturan. Foto kartu BPJS Kesehatan jika sudah memiliki, foto kartu BPJS Tenaga Kerja jika sudah memiliki. Selanjutnya, kita perlu menyiapkan data usaha, nama usaha atau kegiatan usaha. Misalnya, UD Sejahtera, Pempek Glory, Tahu Aci Serasi. Berapa luas lahan usaha yang digunakan? Di manakah usaha dilakukan? Alamat usaha diperlukan lengkap dengan kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi, dan kode pos. Kapan usaha ini mulai dijalankan? Di bulan berapa dan tahun berapa? Berapa besar modal yang digunakan? Modal usaha ini adalah di luar nilai tanah dan bangunan yang digunakan. Namun perlu diperhatikan bahwa modal usaha ini angkanya harusnya di bawah atau sama dengan kekayaan bersih yang diakui pada laporan pajak. Berapa jumlah tenaga kerja di usaha yang dijalankan? Jelaskan kegiatan usaha yang dilakukan. Misalnya, penjualan bunga kering, penjualan ikan hidup, produksi keripik tempe, warung sembako. Apa saja sarana usaha yang digunakan? Misalnya, teras rumah, gerobak, mesin jahit, mobil keliling.
Perkirakan berapa rupiah penghasilan usaha ini dalam 1 tahun. Setelah kita mendeskripsikan kegiatan usaha yang dilakukan, maka carilah di KBLI. Kegiatan usaha tersebut masuk ke dalam kelompok mana pada KBLI. KBLI adalah daftar klasifikasi usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan di Indonesia. KBLI ini diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Untuk list KBLI yang berlaku saat ini adalah yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia di tahun 2020. Di bagian akhir materi ini, saya akan melampirkan KBLI 2020 untuk Bapak Ibu sahabat UMKM dapat gunakan dalam menentukan kode KBLI atas usaha yang Bapak Ibu sahabat UMKM lakukan. Dalam pembuatan NIB, ada 2 langkah utama yang perlu dilakukan. Pertama, pembuatan akun hak akses untuk dapat masuk ke modul pembuatan NIB di situs oss.go.id. Setelah memiliki akun hak akses, maka baru bisa melakukan pembuatan NIB melalui situs oss.go.id. Saya menyarankan agar Bapak Ibu sahabat UMKM menggunakan browser Google Chrome untuk mengakses situs oss.go.id. Ketika Bapak Ibu sahabat UMKM memasuki situs oss.go.id, maka akan terlihat tampilan seperti ini. Kliklah tombol Masuk sekarang. Kemudian klik tombol Daftar. Pada proses pembuatan akun hak akses, Bapak Ibu sahabat UMKM akan melalui 4 langkah yang harus dilalui. Langkah pertama, Bapak Ibu sahabat UMKM perlu memilih skala usaha yang dijalankan, apakah UMK atau non-UMK. Materi ini akan menjelaskan pembuatan NIB untuk skala usaha UMK. Sehingga di situs, maka dipilih untuk skala usaha UMK. Klik pilihan UMK, kemudian diteruskan dengan klik tombol Lanjut. Langkah pertama telah kita lalui. Sekarang kita memasuki langkah kedua, yaitu verifikasi data. Isilah informasi yang diperlukan. Jenis pelaku usaha, apakah orang perseorangan atau badan usaha. Isikan nomor induk kependudukan yang tercantum di KTP pelaku usaha. Nomor ponsel dengan WhatsApp yang aktif. Perhatikan penulisan nomor ponsel. Isikan tanpa angka 0. Setelah semua terisi, maka klik tombol verifikasi. Sistem OSS akan mengirimkan kode verifikasi ke WhatsApp yang didaftarkan. Cek WhatsApp dan masukkan kode verifikasi yang diterima. Jika kode verifikasi telah cocok, maka sistem OSS akan masuk ke proses berikutnya. Pembuatan akun hak akses bisa juga dilakukan dengan menggunakan email. Sama seperti pembuatan akun menggunakan nomor ponsel, lengkapilah semua informasi yang diperlukan. Apabila sudah lengkap, maka klik tombol verifikasi. Sistem OSS akan mengirimkan kode verifikasi ke email yang didaftarkan. Cek email dan masukkan kode verifikasi yang diterima. Jika kode verifikasi telah cocok, maka sistem OSS akan melanjutkan ke proses berikutnya.
Langkah pertama dan kedua sudah kita lalui. Sekarang kita memasuki langkah ketiga, yaitu kata sandi. Isilah kata sandi yang akan digunakan. Kata sandi harus minimal 8 karakter. Menggunakan huruf, menggunakan angka, dan ada karakter spesial. Misalkan UMKM 2023 tanda seru. Langkah ketiga sudah selesai. Sekarang kita masuk ke langkah keempat, atau langkah terakhir dalam pembuatan akun hak akses, yaitu profil usaha. Isikan semua informasi yang diminta. Nomor NIK, nama pelaku usaha, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Isikan juga alamat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa atau kelurahan. Checklist pada bagian yang menyatakan setuju. Setelah itu, klik tombol daftar. Apabila keempat langkah sudah diselesaikan, maka pendaftaran akun sudah berhasil. Dan kita bisa klik tombol masuk untuk melanjutkan proses pembuatan NIB. Jika Bapak Ibu sahabat UMKM sudah memiliki akun hak akses, maka ketika masuk ke situs oss.go.id, Bapak Ibu sahabat UMKM bisa langsung melakukan klik pada tombol masuk. Isikan nomor ponsel atau email, kemudian isikan kata sandi, lalu klik tombol masuk. Lanjutkan dengan klik perizinan bersama, kemudian permohonan baru. Pada tahap ini akan dilakukan pendaftaran untuk data pelaku usaha. Data-data mengenai NIK, nama, jenis kelamin, nomor ponsel, alamat sesuai KTP, akan ditampilkan secara otomatis sesuai dengan data yang dimasukkan pada saat pendaftaran akun akses. Selanjutnya perlu diisi data mengenai NPWP pribadi, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Apabila sudah terisi semua dengan lengkap dan benar, silakan lanjut dengan klik tombol simpan data. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap data bidang usaha. Klik tombol pilih bidang usaha. Pada jenis kegiatan usaha, silakan memilih yang sesuai dengan bidang usaha kita. Selanjutnya, memilih bidang usaha. Pada uraian bidang usaha, akan otomatis terisi sesuai dengan bidang usaha yang sudah dipilih. Selanjutnya, silakan memilih ruang lingkup kegiatan usaha. Setelah semua data pemilihan bidang usaha dilengkapi, maka klik simpan. Sekarang kita masuk ke bagian data usaha. Ada 3 pilihan lokasi kegiatan usaha yang perlu dipilih. Apakah itu darat, hutan, atau laut? Pilihlah yang sesuai dengan usaha Anda. Jika lokasi kegiatan Anda ada di daratan, maka data-data berikut perlu diisikan. Luas lahan usaha, alamat usaha, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan atau desa, kode pos. Jangan lupa mengisi lokasi usaha sesuai dengan Google Map. Jika sudah mengisi koordinat Google Map, maka latitude dan longitude akan terisi dengan otomatis. Jika lokasi kegiatan Anda ada di hutan, maka data-data berikut perlu diisikan.
Lokasi kegiatan usaha. Apakah sudah memiliki IPPKH, persetujuan pelepasan kawasan hutan, atau pemanfaatan hutan, atau konservasi kawasan sebelumnya? Konservasi. Jika lokasi kegiatan Anda ada di laut, maka data-data berikut perlu diisikan. Lokasi kegiatan usaha. Apakah atas lokasi dan kegiatan yang diajukan telah memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, luas dan panjang perairan yang diperlukan, kedalaman lokasi, rencana luas bangunan, apakah perusahaan melakukan reklamasi, nama perairan, provinsi, koordinat. Di sini Anda akan diminta untuk mengunggah file koordinat poligon dalam bentuk Excel. Apakah lokasi lintas provinsi? Lengkapi juga dengan detail bidang usaha, yaitu apakah memiliki izin berusaha yang masih berlaku, berapa lama jangka waktu perkiraan beroperasi atau berproduksi, apa deskripsi kegiatan usaha, dan jumlah tenaga kerja Indonesia. Lengkapi data produk atau jasa, yaitu jenis produk atau jasa dan kapasitasnya selama 1 tahun. Lengkapi data produk atau jasa, berupa jenis produk atau jasa, kapasitas per tahun, apakah sudah memiliki sertifikat SNI? Jika sudah, maka isikan nomor sertifikat SNI dan masa berlakunya. Apakah memiliki sertifikat halal? Jika sudah, maka isikan nomor sertifikat halal, tanggal terbit, dan tanggal berakhir. Setelah lengkap terisi semua, maka klik tombol simpan. Jika Anda ingin menambahkan data produk atau jasa, maka Anda bisa melakukan penambahan dengan klik tambah produk atau jasa. Dan selanjutnya, melakukan pengisian tambah produk atau jasa. Namun jika Anda tidak ingin menambahkan produk atau jasa, maka periksalah kembali semua data yang Anda sudah isikan. Apabila semua sudah benar, maka klik selesai. Periksa kembali daftar usaha atau jasa yang sudah dimasukkan. Jika semua sudah benar, maka klik tombol lanjut. Kemudian klik proses perizinan berusaha. Sistem akan menampilkan berbagai macam pernyataan mandiri sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya, seperti pernyataan mandiri K3L, kesediaan memenuhi standar usaha risiko menengah atau tinggi, kesediaan memenuhi persyaratan izin untuk risiko tinggi, SPPL, dan lain-lain. Baca, pahami, dan klik checkbox masing-masing pernyataan mandiri. Kemudian klik lanjut. Centang setuju di setiap pernyataan mandiri, kemudian klik tombol lanjut. Kemudian klik tombol terbitkan perizinan berusaha. Lakukan cetak setiap pernyataan mandiri agar Anda dapat membacanya dengan lebih rinci. Selanjutnya, NIB sudah bisa dicetak dengan klik tombol cetak NIB. Selamat! Sekarang Bapak Ibu sahabat UMKM sudah memiliki NIB. Halo teman bos, selamat datang dalam serial video tutorial online single submission atau OSS berbasis risiko. Video berikut adalah panduan pendaftaran hak akses bagi non-usaha mikro kecil atau non-UMK.
Non-UMK terdiri dari usaha menengah, usaha besar, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri. Usaha menengah adalah usaha milik warga negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha lebih dari 5 miliar rupiah, sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha besar adalah usaha berbentuk penanaman modal asing (PMA) atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan modal usaha lebih dari 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kantor perwakilan merupakan orang perseorangan warga negara Indonesia atau asing, atau badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri, dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia. Badan usaha luar negeri adalah badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Mari ikuti langkah mudah mendaftarkan hak akses. Kunjungi oss.go.id, lalu pilih daftar di bagian kanan atas. Kemudian pilih skala usaha non-UMK. Selanjutnya, lengkapi data. Jika Anda non-UMK orang perseorangan, pilih jenis pelaku usaha orang perseorangan. Lalu isi nomor induk kependudukan, tanggal lahir, alamat email, dan nomor telepon seluler. Untuk non-UMK badan usaha, pilih jenis pelaku usaha badan usaha. Lalu pilih jenis badan usaha yang sesuai. Selanjutnya, isi data badan usaha yang terdiri dari nama badan usaha, NPWP badan usaha, khusus untuk PT, CV, firma, dan persekutuan perdata. Isi juga nomor SK pengesahan terakhir dan alamat email. Kemudian, lengkapi data salah satu direksi atau pengurus yang terdiri dari nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jabatan, dan nomor telepon seluler. Untuk kantor perwakilan atau badan usaha luar negeri, pilih jenis pelaku usaha perwakilan atau badan usaha luar negeri. Lalu pilih jenis perwakilan atau badan usaha luar negeri yang sesuai. Selanjutnya, isi formulir yang terdiri dari data kantor prinsipal di luar negeri, meliputi nama kantor prinsipal dan asal negara prinsipal. Lalu lengkapi data kepala atau penanggung jawab kantor perwakilan. Jika warga negara Indonesia, isi nomor identitas, tanggal lahir, dan nomor telepon seluler. Jika warga negara asing, maka isi warga negara, nomor paspor, nama sesuai paspor, tanggal kedaluarsa paspor, kewarganegaraan, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor telepon seluler. Setelah formulir diisi dengan lengkap dan benar, centang kolom pernyataan dan klik tombol daftar. Segera cek email dan klik tombol aktivasi. Selanjutnya, Anda akan menerima email yang berisi username dan password. Itulah hak akses yang siap digunakan untuk masuk ke dalam sistem OSS. Jangan lupa like dan subscribe OSS untuk mendapatkan informasi-informasi bermanfaat lainnya ya. Terima kasih, teman bos. Jika Bapak Ibu sahabat UMKM memerlukan bantuan atau konsultasi, silakan untuk menghubungi saya di nomor WhatsApp. Semoga semua ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.